upon my eyes with a thankful heart. Today is another brand new start. I feel so positive. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nasila Nasir dari kelompok 19 PAI 4. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini terdapat dua pembahasan, yaitu pertama, pengertian akhlak dan kedudukan akhlak dalam Islam. Yang kedua yaitu takabur. Nah, saya akan menjelaskan dulu pada materi pertama mengenai pengertian akhlak dan kedudukan akhlak dalam Islam. Pengertian akhlak. Nah, akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluqan, yang mengandung arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, adab, dan tindakan. Adapun secara terminologi, akhlak adalah suatu peranata perilaku manusia yang menjadi suatu yang timbul berbagai segala aspek kehidupan manusia. Nah, di sini terdapat beberapa pendapat dari pakar ahli, yaitu pertama, Ibnu Miskawai. Ia mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, adapun menurut dari Al-Ghazali, ia mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan menimbulkan bermacam-macam perbuatan yang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, dari beberapa definisi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hakikat pada akhlak ini merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan sudah menjadi kepribadian seseorang itu. Nah, akhlak itu terbagi atas dua. Ada akhlak al-karimah atau akhlak yang baik. Yang kedua yaitu akhlakul mazmumah ataupun akhlak yang buruk. Mengapa ada akhlak yang baik dan buruk? Nah, pertama, akhlakul karimah. Akhlakul karimah bisa timbul ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara logika dan agama itu baik. Nah, akhlakul mazmumah ataupun akhlak yang baik ini bisa muncul karena adanya perbuatan yang tidak baik secara logika maupun agama. Nah, secara substansi, akhlak ini adalah suatu kondisi hati, di mana kondisi hati ini bisa baik dan bisa buruk. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hati bisa baik dan bisa buruk? Nah, menurut dari Ibnu Arabi, yang mengatakan bahwa itu terdapat beberapa faktor yang terdapat pada dirinya sendiri. Yang terdapat 3 faktor, yaitu pertama, nafsu syahwaniyah. Nafsu syahwaniyah ini merupakan terdapat pada manusia dan juga hewan yang cenderung kepada kelezatan seperti makanan dan minuman serta nafsu secara jasmaniah. Yang kedua yaitu nafsu ghadabiyah. Nafsu ghadabiyah ini terdapat pada manusia dan hewan yang cenderung kepada amarah, ambisi, adanya keinginan untuk mengalahkan orang lain, adanya keinginan untuk menguasai, merusak. Dan yang ketiga adalah nafsu natiqah. Nah, nafsu ini hanya terdapat pada manusia dan tidak terdapat pada hewan. Nafsu natiqah ini adalah adanya kemampuan manusia dalam berzikir atau mengingat Allah, memahami fenomena alam, mengambil hikmah. Di sini adanya keagungan bagi manusia dan adanya rasa syukur terhadap Tuhan karena mempunyai kelebihan yang lebih baik daripada makhluk yang lain. Di sini manusia mempunyai potensi yang lebih baik daripada makhluk yang lain. Karena dan nafsu natiqah ini jika dikendalikan yang secara positif, maka akan mengarah pada hal yang baik, di mana nafsu yang lainnya juga akan mengikut. Jika nafsu natiqah ini dilakukan atau dikendalikan dengan positif, maka nafsu yang lainnya juga akan mengikut secara positif. Mengapa? Karena ketika nafsu natiqah ini dapat dilakukan secara positif oleh manusia, nafsu seperti nafsu syahwaniyah, maka sebagai manusia yang memahami fenomena alam, mengingat Allah, maka akan tidak mubazir. Misalkan makanan, dia tidak akan mubazir ataupun tidak secara boros.
tidak akan mubazir karena dia meyakini bahwa ini merupakan suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan tidak akan boros karena sifat boros itu merupakan sifat dari setan. Yang kedua, mengapa nafsu kedabiyah juga dapat mengikut jika nafsu natiqo ini positif, maka nafsu gadabiyah mengikut juga, karena nafsu gadabiyah yaitu suatu nafsu adanya keinginan untuk merusak, adanya ambisi, amarah. Nah, jika kita mempunyai nafsu natiqo yang secara positif, maka kita akan tidak merusak adanya fenomena alam ini, karena kita memahami fenomena alam bahwa jika kita merusak alam ini maka akan menimbulkan berbagai bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal inilah yang menimbulkan beberapa faktor mengapa hati terdapat secara baik dan terdapat hati yang buruk, karena dipengaruhi beberapa faktor. Selanjutnya yang kedua yaitu kedudukan akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam sangat tinggi dan sangat diperhatikan dalam Islam. Mengapa demikian? Karena akhlak ini merupakan salah satu perbuatan yang bisa membuat seseorang menjadi seseorang yang paling baik, sesuai dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya yang paling baik di antara manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selain itu hadis lain juga dikatakan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang mencapai derajat yang puasa dan sholat malam dengan akhlaknya yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, akhlak ini dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa akhlak adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat tinggi, karena dengan adanya akhlak ini maka seseorang bisa mencapai derajat yang sama dengan orang yang puasa dan sholat. Nah, dengan akhlak yang mulia. Selain itu Rasulullah juga diutus dalam bumi ini untuk salah satu misinya yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Malik. Nah, mengapa akhlak ini sebagai eksistensi yang sangat penting dan sangat dimuliakan? Karena tadi beberapa hadis yang telah saya katakan bahwa akhlak itu merupakan salah satu perbuatan yang bahkan bisa mengantarkan kita ke surga Allah, dan juga bisa dan kita juga akan bisa bahagia dunia dan akhirat, karena dengan mempunyai akhlak yang baik maka sesama manusia akan baik pula kepada kita, terutama ketika kita berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun poin-poin kedudukan akhlak dalam Islam yaitu pertama, mempunyai kaitan erat dengan adanya keimanan. Mengapa hal yang demikian? Karena sesuai dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60, dan yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang terendah adalah adanya perbuatan membersihkan gangguan jalanan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa akhlak itu merupakan suatu yang sangat penting, karena akhlak ini merupakan salah satu cabang dari keimanan. Jika seseorang yang tidak mempunyai keimanan, maka pastinya dia akan tidak berakhlakul karimah, karena dia tidak mempunyai dasar akan perbuatan yang dilakukan itu. Yang kedua yaitu akhlak yang mengangkat derajat seorang muslim setelah takwa. Hal ini sesuai dalam perkataan Abu Hurairah yang artinya Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa akhlak ini, jika seseorang yang mempunyai akhlak yang baik kepada istrinya, maka dia akan mencapai keimanan yang sempurna dan orang yang paling baik di antara manusia yang lainnya. Yang kedua yaitu akhlak yang mulia akan
akan memperberat timbangan amal kebaikan kelak, karena sesuai dalam sabda Rasulullah yang artinya tidak ada suatu amalan perbuatan pun yang lebih banyak timbangan amal kebaikannya daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa akhlak ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan, karena sesuai juga perkataan Abu Hurairah, pernah suatu saat pengikut Rasulullah bertanya kepada Rasulullah. Ia bertanya, amalan apa saja yang paling banyak yang bisa membuat seseorang masuk surga? Dan beliau menjawab, yaitu akhlak yaitu ketakwaan dan akhlak yang baik. Nah, jadi mengapa kedudukan akhlak ini sangat penting? Dan selain itu, dengan akhlak ini merupakan salah satu misi utama dari adanya Rasulullah dalam menyampaikan umatnya di muka bumi ini. Karena tanpa adanya akhlak, maka seseorang akan melakukan perbuatan mengikuti hawa nafsunya saja. Nah, hal itu sangat dilarang dalam agama Islam, karena agama Islam terdapat aturan-aturan ataupun syariat yang harus ditaati. Nah, selama kita hidup, maka kita harus berusaha untuk mengikuti atau mentaati aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesyukuran kita dan sebagai bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan ini, dan sebagai timbangan amal kebaikan kita ataupun investasi kita terhadap akhirat kelak. Karena dengan akhlak yang baik ini, akhlakul karimah, maka seseorang akan bisa berbuat habbu minallah, habbu minannas, dan habbu minal alam, bisa berbuat baik terhadap, melakukan akhlak yang baik terhadap Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Maka kita akan mencapai suatu derajat yang tinggi, yang bisa bahagia di dunia dan juga bisa bahagia di akhirat. Inilah mengapa akhlak sangat penting dan kedudukannya pun tinggi. Baik, selanjutnya yaitu materi kedua mengenai takabur. Pertama, pengertian takabur. Takabur secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu takabbara, yatakabbaru, yang artinya sombong atau membanggakan diri. Adapun secara terminologi, takabur adalah suatu sifat yang membanggakan diri dan merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat dan yang paling benar. Nah, sifat ini, takabur, merupakan suatu sifat yang sangat tercela dan sangat buruk, baik itu di mata Allah maupun di mata manusia. Nah, hal itu merupakan suatu sifat yang harus kita hindari, karena juga terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innahu la yuhibbul mustakbirin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, ayat ini kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah sangat mencela dan membenci adanya sifat yang sombong ataupun takabur. Karena takabur ini, maka kita akan merasa bahwa kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling mampu daripada orang lain. Nah, hal ini, takabur ini juga semakna dalam ta'zum, yaitu adanya pemikiran dalam mengagungkan diri, membesarkan diri daripada orang lain, karena merasa bahwa dirinya lah yang paling wow, dirinya yang paling sempurna. Nah, hal itu bisa membuat seorang lupa diri bahwa dialah manusia yang berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan mampu melakukan sesuatu hal tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun penyebab takabur ini terdapat beberapa, yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Pertama, mengenai ilmu pengetahuan. Seseorang yang takabur mengenai ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu itu dia akan merasa bahwa saya sudah tahu mengenai semua hal, jadi saya
saya lah yang paling pintar, saya lah yang paling paham yang lainnya, di antara yang lainnya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh seseorang, maka dia akan bermasa bodoh, dia akan tidak peduli karena dia merasa bahwa ilmunya itu sudah banyak daripada orang itu. Nah, hal ini merupakan suatu sifat yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua yaitu mengenai amal dan ibadah. Seseorang yang merasa bangga terhadap dirinya sendiri mengenai amal dan ibadahnya, maka dia akan merasa cukup juga mengenai amal dan ibadahnya, dan dia tidak khawatir terhadap dirinya karena dia sudah merasa bahwa amal ibadahnya sudah bisa mengantarkannya ke surga kelak, dan tidak merasa khawatir terhadap dirinya sendiri. Dia hanya mengkhawatirkan orang lain, padahal dia tidak sadar bahwa apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Jadi jangan merasa cukup ataupun merasa sangat membanggakan diri dan meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu amalan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang tidak kita lihat. Apakah bisa jadi dia melakukan amalan yang lebih baik daripada kita sendiri. Jadi jangan bersifat takabur. Yang ketiga yaitu nasab keturunan. Seseorang bisa melakukan adanya membanggakan diri karena dia merasa bahwa saya ini seorang anak bangsawan, nasab saya ini baik daripada orang lain. Nah, hal ini bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengapa? Merugikan diri sendiri karena kita akan bergaul sesama bangsawan saja. Jadi kita akan merasa bahwa kita tidak butuh orang yang tidak senasab. Jadi bagaimana dengan keperluan yang lainnya? Apakah kita tidak membutuhkan jasa orang lain? Tentunya kita akan butuh. Nah, Rasulullah saja sebaik-baik nasabnya, dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya yang paling sempurna, yang paling baik di antara mereka. Bahkan dia mengatakan pengikutnya yaitu sahabat. Nah, makna sahabat ini bermakna adanya kesetaraan. Nah, padahal jika kita melihat Rasulullah mempunyai nasab yang paling baik dan akhlak yang paling baik di antara mereka, tetapi Rasulullah tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah membanggakan diri sendiri, karena beliau menghindari sikap adanya takabur. Nah, yang keempat yaitu kecantikan. Seseorang yang merasakan dirinya cantik, maka dia akan seolah-olah membanggakan diri. Adanya keinginan, adanya perasaan yang sombong, karena dia merasa bahwa orang lain, dia merasa bahwa dia cantik daripada orang lain, dan bahkan dia tidak ingin mengajak berteman terhadap orang yang tidak cantik. Nauzubillah min zalik. Nah, selanjutnya itu harta kekayaan. Harta kekayaan, seseorang bisa melakukan suatu perbuatan takabur ini karena dia merasa bahwa saya mempunyai banyak harta, jadi saya tidak bisa. Jadi saya tidak membutuhkan orang lain karena saya bisa semuanya, karena saya sudah mempunyai harta kekayaan. Salah. Hal itu merupakan suatu persepsi yang salah. Kita senantiasa membanggakan diri, kita tidak merenungi bahwa apa yang kita capai sampai saat ini, harta kekayaan itu merupakan karena adanya campur tangan orang lain. Makanan, minuman, pelanggan itu merupakan suatu bantuan ataupun campur tangan orang lain. Tanpa adanya makanan, tanpa adanya seorang petani, maka kita tidak akan bisa memakan nasi yang kita makan sampai saat ini. Jadi hilangkan dari takabur itu. Nah, selanjutnya itu akibat takabur. Akibat dari takabur ini menimbulkan adanya seseorang yang tidak menyadari bahwa keberhasilan yang diperolehnya itu berasal dari campur tangan manusia, campur tangan orang lain. Karena jika seseorang mempunyai suatu keberhasilan, pasti memperoleh suatu pengalaman, ilmu-ilmu, dan itu terdapat campur tangan orang lain. Yang kedua yaitu tidak mampu bersyukur karena merasa semua yang diperolehnya itu atas kerja kerasnya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ilmunya tidak akan berkembang karena dia merasa bahwa saya sudah
mempunyai banyak ilmu, jadi saya tidak usah mencari ilmu yang lain lagi. Saya tidak usah belajar lagi karena saya sudah pintar. Nah, adanya pemikiran seperti itu, maka seorang akan tidak berkembang, bahkan bisa ketinggalan zaman. Yang selanjutnya itu sulit menerima nasihat karena dia merasa bahwa dirinya yang paling benar di antara orang yang lain. Dan selanjutnya itu mendorong berbuat salim dan amalan kepada orang lain itu akan sia-sia saja, karena dimana dia berbuat baik ataupun mengamalkan hartanya terhadap orang lain, tetapi dia seakan-akan meremehkan orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain. Nah, hal itu bisa membuat mereka tersinggung dan bahkan mereka tidak akan menerima bantuan dari kalian yang seolah-olah merasa paling hebat. Nah, adapun cara menghilangkan dari sifat takabur ini, yaitu terdapat beberapa cara mengenai yang berkaitan dengan penyebab sombong ini. Pertama, sombong karena ibadah. Nah, sebelum karena sombong kepada ibadah, ada baiknya merenungkan dalam perkataan Imam Al-Ghazali. Nah, yang beliau berkata, barang siapa meyakini dirinya lebih baik atau lebih unggul amal ibadahnya dari orang lain, maka benar-benar rusak semua amal ibadahnya. Maka apa gunanya kita melakukan amal ibadah jika kita merasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain? Maka semua kan sia-sia saja. Yang kedua yaitu sombong karena nasab ataupun keturunan. Nah, kita harus merenungkan dan menyadari bahwa seseorang yang sombong karena nasabnya akan merugikan dirinya sendiri saja. Karena yang telah saya jelaskan tadi bahwa dia akan dibenci ataupun bahkan tidak disukai oleh orang lain karena merasa bahwa dirinya lah yang paling baik nasabnya. Kita tidak bisa meremehkan orang lain karena pada saat kita mati pun membutuhkan bantuan dari orang lain. Tanpa bantuan mereka, maka kita tidak akan bisa apa-apa karena kita akan terbujur kaku. Yang selanjutnya yaitu sombong karena rupawan. Kita harus menyadari bahwa rupa ini merupakan sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak akan selamanya ada. Karena kita berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Nah, sesudah itu tidak ada rupa lagi yang bisa kita banggakan, karena suatu saat yang bisa membantu kita hanyalah amal ibadah yang telah kita lakukan. Nah, sombong karena kedudukan. Yang selanjutnya itu sombong karena banyaknya teman ataupun sanak saudara. Kita merasa bahwa kita mempunyai banyak sanak saudara, banyak teman. Nah, kita harus menyadari bahwa mereka semua itu makhluk Allah dan pastinya akan kembali kepada Allah. Jika kita membanggakan diri karena mempunyai banyak teman dan keluarga, kita harus menyadari bahwa mereka itu tidak selamanya akan ada bersama kita. Pasti suatu saat mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi jangan membanggakan diri dan merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Dan kita harus juga menerima orang lain karena kita tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Jadi kita harus saling menerima adanya nasihat-nasihat dari orang lain, karena kita manusia biasa yang tidak akan luput dari sebuah kesalahan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita manusia biasa, tidak mempunyai kemampuan tanpa izin Allah dan tanpa bantuan ataupun campur tangan dari orang lain. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena jika ada kesalahan itu adanya khilafan dari saya, karena saya sebagai manusia yang tidak akan luput, manusia yang selalu berbuat salah, dan jika ada kesempurnaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.